Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis asosiatif parametris. Pengujian hipotesis asosiatif adalah menguji dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel. Yang pertama adalah hubungan simetris, yang kedua hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adalah hubungan interaktif. Cara untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel. Apa sih korelasi itu? Korelasi adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan yang dinyatakan positif adalah bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, hubungan yang dinyatakan negatif adalah bila nilai suatu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasinya, seperti koefisien korelasi positif sama dengan 1, koefisien negatif sama dengan -1, koefisien terkecil sama dengan 0. Bila hubungan antar dua variabel atau lebih memiliki koefisien korelasi sama dengan 1 atau -1, maka hubungan tersebut sempurna. Dalam artian, kejadian pada variabel yang satu akan dapat diprediksi oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan. Dengan demikian, maka semakin kecil koefisien korelasi, maka semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Statistik parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan antar variabel, meliputi korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Kali ini kita hanya akan membahas korelasi produk momen. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau radio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Kita dapat menggunakan rumus seperti yang ada pada tulisan di bawah ini. RXY adalah korelasi antara variabel X dan Y. Langsung saja kita pada contoh soal seperti berikut. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran untuk keperluan tersebut. Maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan yang berlambangkan X dan pengeluaran yang berlambangkan Y sebagai berikut. Untuk menghitung korelasi antara pendapatan dan pengeluaran pada korelasi produk momen, kita dapat menggunakan tabel penolong seperti pada tabel di bawah ini. Dari tabel sebelumnya, kita dapat menentukan rata-rata X sama dengan 7, rata-rata Y sama dengan 2, sigma X kuadrat sama dengan 20, sigma Y kuadrat sama dengan 6, sigma X kuadrat Y kuadrat sama dengan 18. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel sebagai berikut. Pedoman ini memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi.
Selanjutnya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. HO tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. H1 terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua adalah menentukan taraf nyata dan R tabel. Taraf nyata yang digunakan adalah 5% sama dengan 0,005 sama dengan 0,632. Kita dapat mencari di tabel nilai-nilai produk momen. N sama dengan 10. N di sini adalah hasil dari pengumpulan responden yang ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian. R hitung kurang dari sama dengan R tabel, terima HO. R hitung lebih dari sama dengan R tabel, tolak HO. Yang keempat adalah menghitung statistik uji. R XY sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Dari rumus di atas kita dapat melihat juga pada tabel sebelumnya bahwa nilai X dan Y atau rata-rata juga sudah ditentukan pada tabel sebelumnya. Dari hasil menghitung statistik uji ini, kita dapat menghasilkan 0,9132. Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Keputusan R hitung 0,9132 lebih besar R tabel 0,632. Artinya HO ditolak, H1 diterima. Selanjutnya kita bisa mencari T hitung pada rumus seperti 2 ini. T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Dari hasil rumus ini kita dapat melihat bahwa hasilnya adalah 5,79. Kesimpulannya adalah jadi ada korelasi positif sebesar 0,9132 antara pendapatan dan pengeluaran tiap bulan. Hal ini berarti semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula pengeluaran. Apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan atau dapat digeneralisasikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan R tabel dengan taraf kesalahan tertentu. Bila taraf kesalahan ditetapkan 5% dan N sama dengan 10, maka harga R tabel sama dengan 0,632. Ternyata harga R hitung lebih besar dari harga R tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan positif dan nilai koefisien korelasi antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 0,91. Data dan koefisien yang diperoleh dalam sampel tersebut dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil atau data tersebut mencerminkan keadaan populasi. Harga T hitung tersebut dibandingkan dengan harga di tabel. Untuk kesalahan 5%, uji dua pihak dari DK sama dengan N-2 sama dengan 8, maka diperoleh T tabel sama dengan 2,306. Ternyata harga T hitung 6,33 lebih besar dari T tabel, sehingga HO ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif dan nilai koefisien korelasi antara pendapatan dan pengeluaran sebesar 0,913. Sekian penjelasan dari kami.